Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam proses pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk pertemuan keempat. Marilah sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada proses pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Melanjutkan daripada pertemuan ketika kemarin, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview atau membahas tentang yang dinamakan seperti ekonomi. Ya, setelah kita menghitung daripada keuangan kemarin, kira-kira dalam membuat sebuah produk itu membutuhkan uang berapa, membutuhkan dana berapa, modalnya berapa, karena semuanya harus dihitung dengan cermat. Maka setelah kita membuat produknya itu sudah jadi, kita hitung yang namanya adalah break even point atau titik impas. Jadi kira-kira kita ketika membuat sebuah produk itu nanti tidak rugi ketika membuat berapa. Ketika kita membuat produk ini tidak mengalami kerugian atau tidak mengalami keuntungan. Jadi bahasa Jawanya adalah bakbuk. Ya, tidak untung tidak rugi. Nanti kita memproduksi itu jumlahnya berapa. Maka BEP adalah salah satu indikator dalam menjalankan usaha guna mengetahui titik impas atau balance antara jumlah pendapatan dan biaya produksi, sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian. Ora untung, ora rugi. Setelah mengetahui BEP, setelah mengetahui break even point-nya, wirausahawan dapat menentukan jumlah barang kerajinan yang harus dijual pada harga tertentu. Nanti kalau saya jual harganya sekian, kira-kira saya dapat untung atau tidak ya? Nah ini loh ya. Guna menutupi biaya-biaya produksi yang timbul dan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan ini mau dibuat berapa, itu adalah terserah daripada produsennya atau yang memiliki usaha. Yang pasti setelah penghitungan daripada ongkos ini semuanya terpenuhi, tidak untung tidak rugi, baru nanti bisa mengecek apakah atau nanti membuat harga, kira-kira saya mau jual sekian itu untungnya berapa. Nah ini BEP sendiri atau break even point adalah titik pulang pokok, adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan rugi. Ora ono labane, tidak ada untungnya dan tidak ada ruginya. Gunanya apa? Untuk kepentingan analisa. Ya, kita harus mempelajari beberapa hal ya. Ini semuanya dipelajari di ilmu keuangan. Maka ketika seorang wirausahawan itu tidak menguasai ilmu ekonomi, dibutuhkanlah karyawan yang pintar di bidang ekonomi, pintar akuntansi, pintar untuk menghitung laba dan rugi. Maka biasanya di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan pasti ada bagian keuangan. Jadi bagian keuangan itu tidak hanya menerima dan mengeluarkan uang saja, tetapi juga bisa menganalisa seperti revenue, ya, cost, net, profit. Ini adalah semuanya aslinya sering kita lihat, sering kita dengar istilah-istilah ini, tapi di sini menggunakan bahasa Inggris. Kemarin kita sudah bahas semuanya. Ya. Terus dengan BEP maka pebisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual. Ameh ditambahi larang opo ora, ameh dikurangi apa ora, kira-kira nek tak tambahi larang piye, nek tak kurangi piye. Biayanya juga ya, biayanya mau tak kurangi atau mau tak lebihi, dan labanya kira-kira aku nek untungnya semene. Ketika saya membuat jual satu untungnya 100 rupiah, kalau tak naikkan jadi 150 rupiah bagaimana ya? Nah ini adalah
setelah mempelajari daripada BEP nanti bisa mempelajari semuanya kita ya. Jadi analisa BEP digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kira-kira minimal kita harus bisa menjual 100 produk dalam 1 bulan agar perusahaan kita tetap masih bisa jalan. Atau kalau istilahnya kita tidak bisa memproduksi 100 produk, harus di atas 100 produk, karena kalau 100 produk nanti keuangan kita akan terganggu. Nah, ini contohnya. Yang kedua adalah mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai, target. Kalau kita punya sales harus kita target. Kamu dalam 1 bulan harus menjual sekian produk. Nah, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Bulan pertama bisa menjual 500 produk. Bulan kedua kok mau turun menjadi 450 produk. Bulan ketiga turun lagi 300 produk. Nah, ini kalau diteruskan bagaimana? Apakah perusahaan masih tetap untung atau tidak? Maka harus kita hitung, kita analisa break even point-nya. Terus yang terakhir adalah mengetahui bagaimana efek penjualan, efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan. Ketika ini semakin menurun atau semakin naik, efeknya ke harga jual bagaimana? Nek soyo akeh, soyo murah, biasanya seperti itu. Maka membutuhkan biayanya juga semakin ringan. Volumenya penjualan semakin banyak. Nah, ini harus dianalisa. Biasanya nanti yang ketika kalian ini mengambil mengambil jurusan ketika kuliah itu jurusan ekonomi akuntansi, maka salah satu ilmu yang akan kalian dapatkan ya ini, menganalisa BEP. Komponen BEP. Apa yang pertama adalah fixed cost. Fixed cost adalah biaya tetap yang tidak bisa diganggu gugat. Biaya tetap itu tetap tidak akan berubah ya. Jadi biaya tetap atau konstan. Biaya ini tidak mempengaruhi kegiatan produksi secara langsung. Yang kedua adalah variable cost. Ini variable cost adalah biaya yang bisa naik bisa turun, tergantung daripada tingkat volume produksi. Contohnya ketika memproduksi 1 harganya 1000, ketika memproduksi 100 bisa turun menjadi 800 per A-nya. Ketika memproduksi 10.000 per A-nya hanya Rp500. Nah, ini semakin besar, semakin banyak diproduksi maka semakin ringan. Namanya variable cost. Maka bisa naik bisa turunnya biaya ini tergantung daripada banyaknya barang yang kita produksi. Terus selling price, harga jual. Per unitnya mau kita jual berapa? Kalau tadi hanya memproduksi 1, biaya produksinya 1000, masa dijual 1000? Ya paling tidak jualnya adalah 1100 atau 1200. Maka ketika memproduksi 100, maka harga buatnya atau harga pokoknya tadi adalah Rp800, kita bisa menjual dengan harga 1000. Maka ketika kita memproduksi 1000 dengan harga pokoknya adalah Rp500 per unitnya, maka kita bisa menjual lebih murah lagi, yaitu mungkin sekitar 750 atau 800. Maka ini adalah komponen-komponen daripada BEP, yaitu yang pertama fixed cost, yang kedua adalah variable cost, yang ketiga adalah selling price ya. Ini ada contohnya. Ketika menjual 8.000 unit, 8.000 buah, apa terserah, mau 8.000 buah motor, 8.000 buah roti, 8.000 buah pensil, 8.000 buah buku, terserah atau 8.000 buah bros ya, menjual dengan harga Rp5.000, maka pendapatan yang didapatkan adalah Rp40 juta kotor. Dengan harga pokok penjualan adalah seperti ini.
Ada bahan langsung, biaya bahan langsungnya itu tergantung daripada pabrik. Kalau kita belinya banyak maka harganya semakin murah, ketika kita belinya sedikit maka semakin mahal. Ini masuk ke biaya variabel, naik turun. Tenaga, maka ketika kita memproduksi barang yang banyak, kita butuh tenaga yang banyak juga. Ya, bahan langsung tadi 7.200. Tenaga langsungnya adalah 6.800. BOP iki yo mungkin bisa jadi seperti listrik, ya, seperti mungkin konsumsi dan lain sebagainya. Kita tetapkan biaya tetapnya adalah 2.500.000, tetapi ternyata ada pembengkakan ketika kita memproduksi banyak, membengkak sampai 4 juta, masuk ke biaya variabel. Maka ketika ditotal akan menghabiskan dana 20.500.000 rupiah. Ini adalah produksinya. Nah, ada biaya yang lain, yaitu biaya usaha, ada biaya penjualan, ada biaya administrasi. Maka biaya penjualan, ya, contohnya penjualan, mosok dijualannya dengan menggunakan jalan kaki. Kita butuh yang namanya transportasi, kita butuh biaya bensin, kita punya dan sebagainya, ya, untuk promosi, ya. Juga biaya administrasi, totalnya sekitar 11 juta, ya. Terus dari total itu, ya, kita jumlahkan antara yang poin nomor 1 dan poin yang nomor 2, yaitu 20.500.000 ditambah dengan 11 juta, ya, akan ketemu dengan dana sekitar 31.500.000. Nah, ini adalah total biaya yang kita butuhkan dalam memproduksi dan menjual 8.000 unit. Maka ketika kita mendapatkan uang total kotor adalah 40 juta, tinggal kita kurangi dengan 31.500.000. Nah, untung resik, laba usaha secara bersihnya adalah 8.500.000. Ini laba usaha. Nah, ini loh yang dimaksud kita bisa menghitung kira-kira untungnya berapa, ya. Selain itu, ketika kita ingin menunjang penjualan kita dalam menjual sebuah produk, maka kita butuh yang namanya promosi, iklan bahasanya. Produk yang sudah selesai dikerjakan maka dapat dipasarkan. Caranya apa? Promosi, ditawak-tawake, ya. Karena semakin orang mengenal produk kita, maka semakin luas juga penjualan kita. Semakin luas penjualan kita, maka permintaan produk kita semakin tinggi. Ketika permintaan produk kita semakin tinggi, maka penjualan kita pun semakin tinggi. Maka ketika ingin membuat promosi, kita harus punya strategi. Yang pertama, pilih merek yang mudah diingat dan diucapkan. Merek contohnya kalau motor itu adalah Honda, ada Yamaha, itu mudah untuk diingat. Suzuki. Kalau di televisi atau elektronika itu ada namanya Sony. Di HP ada Vivo, ada Oppo, itu mudah diingat. Jadi jangan membuat sebuah merek atau brand yang sulit untuk diingat para, wah, mungkin mereknya Oppo ya, aneh kok mereknya kok. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, setelah mereknya itu mudah diingat, nah, kalau membuat produk ya yang berkualitas, jangan membuat produk yang ecek-ecek. Karena apa? Ketika produk berkualitas, maka nanti orang akan kembali lagi mengambil produk kita dan membeli produk kita. Tapi ketika produk kita tidak berkualitas, maka orang pun kemarin tidak berkualitas, nggak usah kembali. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah membuat kemasan yang menarik, packagingnya, wadai sing menarik. Jadi konsumen kita untuk apa? Untuk anak-anak, buatlah full color. Nah, bagaimana kita membuat tempat produk kita semenarik mungkin? Kalau bisa berbeda dengan yang lain. Nah, tapi tetap dengan mempertimbangkan faktor daripada keindahan estetika, ya,
kepraktisan dan lain sebagainya. Maka kenapa kita butuh promosi? Kalau kita sudah promosi, maka meningkatnya permintaan barang dan jasa akan meningkat. Kalau permintaan akan meningkat, maka penjualan juga meningkat. Ketika penjualan meningkat, maka labanya pun meningkat. Ketika laba meningkat, maka nilai kita akan lebih meningkat juga. Jadi semuanya ada urutannya. Tidak mungkin produk baru langsung dikenal dan sukses di pasaran, itu jarang. Apalagi belum kenal, maka butuh namanya iklan mati-matian, itu butuh dengan menggunakan beberapa media yang ada. Nah, ini salah satu adalah beberapa media atau iklan. Pertama adalah surat kabar atau koran, ya. Itu areanya adalah lokal. Mau dikirimkan ke Suara Muria, Suara Merdeka, atau ke pokoknya daerah-daerah tertentu, ya. Ada juga majalah ini tingkatnya nasional. Ada radio lokal mau diiklankan di Pas FM, Pop FM, Pati dan lain sebagainya. Ini adalah lokal juga. Televisi, bisa televisi lokal, bisa televisi nasional. Kalau internet, bisa nasional dan internasional menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Email juga menggunakan internet. Surat langsung, jadi kita kirimkan surat penawaran secara langsung. Telemarketing, ya, menjual dengan menggunakan istilahnya teknologi juga bisa, ya. Luar ruangan, outdoor, spanduk, pamflet, banner, ini namanya luar ruangan. Transportasi, mau ditempel di belakang bis, mau ditempel di belakang angkot, ini namanya adalah iklan di transportasi. Atau di media-media khusus, ya, kita buat media sendiri, kita buat website sendiri, kita buat televisi sendiri, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah media-media khusus. Maka peluangnya untuk mempromosikan produk kita sangat luar biasa sekali banyaknya, ya. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.